tanpa kawan-kawan memberikan tanggapan dan berbicara. Tadi kita selalu mengatakan bahwa Pancasila adalah nilai yang digali oleh Bung Karno dari nilai-nilai luhur atau nilai-nilai asli dari manusia-manusia Indonesia. Nah, jadi saya keingat sekali dalam beberapa bulan belakangan itu muncul di BBM, di SMS itu Pancasila, kekuatan yang Maha Esa kan gitu. Nah, jangan-jangan itu yang menjadi Pancasila kita sekarang. Kira-kira seperti itu. Nah, ini kan yang menjadi pertanyaan kita sekarang. Prof dan beberapa penanggap tadi mengatakan bahwa kita memang harus hidup kembali, menghidupkan kembali filosofi bangsa, kemudian nilai-nilai dasar, gotong royong, nilai-nilai kemanusiaan kita. Tetapi sisi paradoksnya juga kehidupan di manusia sekarang, ya manusia Indonesia sudah rusak. Misalnya ada beberapa sebelum Profet kita yang mungkin nanti sesi kedua, sesi kedua. Silakan Profesor. Terima kasih. Saya ingin kembali pada judul ya. Dan mungkin terjawab semua statement dari teman-teman. Di sini kan ada manusia Indonesia, ada ideologi dan ada kebudayaan. Tapi saya tidak puas kalau hanya sampai pada kebudayaan, karena kita sudah rusak, sudah kebablasan, sudah solusi bangsa yang sakit. Jangankan untuk mengurus keadilan sosial saja, ya, untuk mengurus orang-orang yang paling miskin aja. Saya punya 4 istilah: kemiskinan, kemelaratan, kebodohan, dan keterbelakangan. Nah, ini 4 istilah ini yang mewakili sekarang mayoritas dari bangsa kita. Kemiskinan, kemelaratan, kebodohan, dan keterbelakangan. Dan ini adalah musuh kita yang paling besar. Oleh karena itu, saya mengajak kita semua berpikir secara jernih, cerdas. Strategi kita untuk menyelesaikan masalah bangsa ini adalah mempunyai strategi untuk memerangi 4K ini, memerangi kemiskinan, kemelaratan, kebodohan, dan keterbelakangan. Kita bisa saja berpesta pora, kita bisa saja berdiskusi, kita bisa saja segala macamnya, tapi kita jangan lupa bahwa sebagian besar kita itu tinggal di pedalaman, tinggal di pertanian dalam keadaan yang 4K ini. Nah, sekarang strategi dari bangsa ini apa untuk itu? Apa pernah DPR bicara mengenai ini? Kan tidak pernah. Selalu memberikan angka-angka dari pusat statistik itu seakan-akan kemiskinan turun. Padahal dalam kenyataannya kita nggak usah pakai statistik melihat orang miskin. Keluar aja di jalan Pancoran ini, lihat aja orang miskin di sana itu, ya. Jadi sebenarnya itu yang paling penting, itu satu itu. Kemudian untuk lebih lagi kita bertumpu kepada sistem pemikiran akademik, ya, ini perlu nih. Sebab kalau tanpa pemikiran akademik yang bawah nggak akan timbul. Jadi saya mengusulkan bahwa kita itu harus melihat yang kedua. Pertama tadi kebudayaan, yang kedua adalah civility. Kalau bahasa Inggrisnya civility, bahasa Indonesia keberadaban. Terdiri dari 3 saja itu: budi pekerti, tata krama, dan moral. Nah sekarang, dan ini kebetulan dalam teori demokrasi itu adalah prasyarat bagi sebuah demokrasi. Apakah kita sudah punya demokrasi? Belum, karena belum memenuhi syarat budi pekerti, syarat tata krama, dan syarat moral. Lihat aja di mana gontok-gontokan di DPR itu, sambil lempar-lempar kursi segala macam, berebut palu pimpinan, itu tidak punya tata krama, tidak punya budi pekerti, tidak bermoral. Yang terakhir itulah peradaban. Nah, tadi ada yang menyebut sudah peradaban itu, saya memberikan istilah yang terdiri dari 6 komponen peradaban. Pertama, pembangunan sosial.
Itu nomor satu itu. Kembali lagi kepada menghilangkan yang 4K tadi, baru terjadi pembangunan sosial. Yang kedua adalah pembangunan kultur. Kita harus bangun lagi kultur kita. Mau pakai konsep siapa aja, termasuk konsepnya bertakbir, konsep apa lagi terserah. Kemudian yang ketiga, pembangunan politik. Nah, pembangunan politik itu 3 komponennya. Yang pertama adalah rule of law, aturan perundang-undangan. Yang kedua, civility, yang tadi saya katakan keberadaban. Yang ketiga adalah social justice. Kalau yang 3 ini nggak ada, belum ada pembangunan politik. Pembangunan partai itu bukan pembangunan politik, itu pembangunan sarana politik. Jadi belum ada di Indonesia pembangunan politik. Rule of law-nya ada, tapi saling bertentangan. Undang-undang bertentangan, dibatalkan oleh MK, dan suka hati gitu. Jadi tidak ada. Apalagi civility, budi pekerti, tata krama moral nggak ada. Yang ketiga, social justice, sama sekali belum ada. Keadilan sosial belum ada. Itu yang ketiga. Yang keempat, pembangunan sejarah. Bayangkan, di sana mereka itu gambarnya Mr. Syafruddin Peradilan Negara nggak ada. Padahal dia adalah presiden kedua, pejabat presiden, kepala pemerintahan darurat yang berada di Bukit Tinggi, kemudian pindah ke Aceh. Sekretaris pribadinya adalah Hasan Tiro yang kemudian menjadi pimpinan GAM. Itu nggak ada dalam sejarah, coba. Aneh kan? Ya, pahlawan. Tapi gambar dia di sana nggak ada. Jadi presiden pertama Soekarno, presiden kedua Syafruddin, presiden ketiga Soekarno lagi, baru Soeharto keempat. Ini hanya sekedar contoh saya menurut saya. Penulisan sejarah, jangan dikarang sejarah, ditulis. Kalau dikarang kan Soeharto. Don't compose history, but write history based on research, berdasarkan research dengan penelitian. Nah itu yang berapa tadi? 4, 5. Yang kelima, pembangunan hukum. Hukum-hukum kita itu dalam istilah hukumnya ini, dosen hukum di sini, Ius Constitutum, banyak sekali hukum-hukum yang tidak berlaku lagi, terjemahan bahasa Belanda yang harusnya dipakai untuk anak jajahan, sekarang oleh penjajah bangsa sendiri memakai hukum itu untuk anak jajahan untuk bangsa sendiri. Ya, yang curi apa? Yang ambil bukan curi, ngambil semangka lebih tinggi hukumannya daripada yang korupsi 5 miliar. Kan aneh. Karena ada yang curi sendal jepit itu. Nah, itu diproses. Ada yang ngambil itu anak kecil ngambil ini itu pulsa ya di daerah Menteng itu. Juga bertahun-tahun dihukum tuntutannya itu. Aneh sekali. Itu bukan hukum. Yang terakhir, nah ini yang paling penting. Kebetulan sekarang saya rasa di sini semua generasi ada. Saya manggil yang paling senior ya. Perekatan generasi, ya, generation cohesion. Jadi pada sesuatu saat tahun 2011 semua generasi yang ada di situ dalam membangun bangsa ini. Walaupun yang setua saya itu persentasenya sudah kecil. Kemudian yang di bawah itu 70 tahun, di bawah itu 60 tahun, di bawah itu 50 tahun. Dan persepsi mengenai bangsa ini sama gitu loh. Yang tua itu dikatakan sudah masuk bau tanah masih ngomong juga. Ya, itu yang tidak boleh. Kenapa bangsa Jepang maju? Karena pada setiap saat generasi semua ada. Bukan estafet generasi. Itu salah itu. Itu kan bukan generasi, bukan sama dengan sport. Kok ada estafet generasi yang benar? Ya, negara-negara maju konsepnya sama. Perekatan generasi, ya, perekatan generasi. Nah ini harus ditulis satu buku besar ini untuk menyatakan perekatan generasi supaya mulai dari kakek yang paling tua sampai ke cicitnya itu persepsi mengenai bangsa ini sama. Baru bangsa ini bisa maju. Jadi kita harus dengan keragaman baru maju. Tidak cukup dengan kultur, tidak cukup dengan keberadaban, tapi harus dengan peradaban. Inilah dan akhir. Saya rasa tadi sudah ada yang mendukung pemikiran ini. Jadi inilah barangkali yang perlu saya sampaikan, mudah-mudahan terjawab bahwa pemikiran yang berbeda itu ada kan soal itu sudah dinamika dalam suatu itu. Dan pemikiran juga berbeda sekali, sampai ekstrim sekali. Itu juga nggak ada masalah. Tapi kalau
Dalam politik mesti pakai kata power, tapi kata kekuasaan bukan power. Kata kekuasaan pasti orang berkuasa itu kejam, tidak beradab, pasti itu. Ya. Dalam jauh-jauh dalam rumah tangga ya. Kalau ada seorang ayah yang berkuasa namanya, pasti ada tanggereng anak-anaknya, istrinya pun ada tanggereng. Apa ini yang kita mau? Dalam kekerasan rumah tangga tidak kekerasan kenegaraan. Jadi kita harus melihat semuanya dengan hati yang sejuk, dengan pikiran yang cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bagi saya ada sesuatu yang sebetulnya agak menyeramkan. Saya dengar sumbangan-sumbangan ini dan pada garis besar saya setuju semua. Saya merasa dicerahkan. Jadi pada hakikatnya kita sependapat ke arah mana kita seharusnya jalan. Dan saya juga ketemu kelompok-kelompok lain yang mirip situasinya. Tetapi mengapa situasi negara kita tidak seperti itu? Mengapa tidak dicerminkan di dalam kehidupan politik? Mengapa kita ini bisa, ini orang dari berbagai latar belakang tidak mengalami kesulitan untuk sebetulnya merumuskan kita mau Indonesia bawa kemana? Juga kita mau mengatakan seperti di bawah sekarang kita tidak suka. Nah, mengapa itu tidak bisa diterjemahkan ke dalam kenyataan? Itu betul-betul suatu pertanyaan apa yang tidak benar. Tentu itu tadi belum begitu disebutkan, mungkin karena selalu disebut. Saya khawatir bahwa gejala korupsi itu sebuah gejala yang menggerogoti kecerdasan, kejujuran, kekompetensi, kejelasan melihat tujuan dari seluruh kelas politik kita. Jadi mereka itu bergerak di dalam ruang yang busuk, dan karena itu kita tidak bisa di tingkat bangsa mencapai kebersamaan dalam maju dalam mengatasi masalah-masalah yang kita punya. Nah, pertanyaan saya, bagaimana hal seperti itu bisa ditangani, bisa diatasi? Bagus kita bicara di sini, dan saya kira lebih banyak yang harus bicara dan civil society harus bicara. Tetapi jangan sampai itu memang sampai pertemuan berikut di sini minggu lagi tidak terjadi apa-apa. Hanya ini yang mau saya sharing. Saya merasa sendiri banyak dicerahkan, tapi pada hakikatnya kita mau tujuan yang sama, tapi negara itu dikuasai oleh kekerasan, oleh keuangan. Kita jual bangsa ini pada orang lain, kemiskinan bertambah atau tidak bertambah jelas masih terlalu besar, dan bagian masyarakat yang tidak terikat di dalam kemajuan ekonomis itu hampir 50%, itu masih orang yang hidupnya agak susah. Dan mengapa itu tidak bisa berubah? Sebetulnya Indonesia sekarang dalam arti dalam kesempatan yang bagus, karena benar juga sebetulnya perekonomian kita tidak rusak, ada macam-macam masalah, tapi kita tidak bisa dibandingkan dengan sekian banyak negara yang betul-betul rusak. Jadi titik tolak ada, sebetulnya bangsa ini bisa terbangun dalam arti positif, tapi kok nggak jadi. Itu kan yang bisa ya. Terima kasih.